Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Listiana, Sarjana Pendidikan, NIM 2520105, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Umum Kementerian Agama tahun 2025. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengerjakan pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Berikut identitas diri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo Ibu. Oke, hari ini mata pelajaran PJOK ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu dan saya minta tolong kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Istaib. Ibdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesediaannya untuk memimpin doa. Oke, hari ini kita akan belajar mapel PJOK. Tapi sebelumnya Bu Silvi akan mempresentasi kalian dulu. Ya, ini kelas 7? Kelas 7D. Oke, gimana kabarnya kelas 7D? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih tetap semangat ya, harus tetap semangat. Oke, Bu Selvi absen dulu dari absensi yang pertama, yaitu Al-Zafira. Oke, hadir. Anggraini Wulandari, hadir. Akila Hoirunisa, Akumya Parisya Rizalma, namanya unik banget ini. Aisel Ebisha Zahratama, hadir. Bina Syifa Wiguna, pembelajaran PJOK hari ini. Udah sarapan semua kan? Udah. Ada yang belum sarapan? Udah semua, oke. Sekarang setelah presensi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalis kita dan cinta tanah air ya. Jadi Bu Selvi mohon untuk semuanya, kita berdiri semua, berdiri tegak dan posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melakukan ice breaking. Jadi
kita akan ice breaking, buka tutup. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Makasih. Gimana? Jadi ngerasa hangat tubuhnya ya? Kita di ruang AC, habis bergerak, kita merasa hangat karena habis bergerak. Oke, selanjutnya yaitu Bu Selvi akan menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di sini dapat kita lihat ya. Materi yang akan disampaikan yaitu nanti tentang gerak dasar melempar dan menangkap bola basket. Ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Ini merupakan tujuan yang harus kalian capai setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap atau passing dalam permainan bola basket melalui diskusi kelompok sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap passing dalam permainan bola basket melalui diskusi kelompok sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Jadi nanti akan dibagi kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kelompoknya nanti akan dibagi secara heterogen, artinya tidak sama. Jadi dibagi sesuai potensi dan kompetensi dan kreativitas yang kalian miliki. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis efektivitas keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap passing dalam permainan bola basket melalui diskusi kelompok sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun konsep keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap passing dalam permainan bola basket melalui diskusi kelompok sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan gerak spesifik, melempar dan menangkap permainan bola basket secara berpasangan maupun kelompok sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Jadi, selain kalian mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisis, menyusun konsep, kemudian kalian juga dituntut untuk mampu mempraktikkan keterampilan gerak spesifik lempar, tangkap dalam permainan bola basket. Nah, praktik ini nanti akan kita laksanakan di lapangan. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif secara individu maupun berkelompok. Nah, jadi di sini nggak hanya pengetahuan dan keterampilan kalian aja yang dinilai, tapi sikap kalian pun dinilai, yaitu dalam ranah afektif ya. Nah, ini untuk ranah afektifnya, berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Jadi ini akan dinilai juga selama proses pembelajaran kita. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran. Proses pembelajarannya terkait dengan memahami, mengidentifikasi, menganalisis, itu akan kita pelajari di dalam kelas dan diskusi kelompok. Kemudian untuk praktik itu akan kita lakukan di lapangan. Nah, untuk praktik nanti proses pembelajarannya akan berlangsung beberapa formasi. Yang pertama adalah formasi barisan lempar tangkap bola berbanjar di tempat. Jadi nanti sesuai kelompoknya berbaris. Selanjutnya, teknik
penilaian. Oke, teknik penilaiannya, nanti penilaiannya itu akan ada namanya penilaian pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian sikap akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan itu akan dilaksanakan dalam penilaian sumatif. Jadi kalian mengerjakan soal tertulis. Dan keterampilan itu keterampilan gerak kalian yang akan dinilai. Teman sebelumnya kita sudah mempelajari gerak spesifik dalam permainan bola basket ya. Nah, yaitu apa aja sih? Gerak spesifik. Ada apa aja gerak spesifik? Kemudian, apa yang dimaksud dengan keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap passing dalam permainan bola basket? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Oke. Gerak spesifik dalam bola basket adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai pemain basket untuk bertanding secara efisien dan maksimal. Oke, jadi gerak spesifik itu adalah keterampilan gerak yang harus dikuasai oleh pemain basket. Kemudian, mengapa sih keterampilan gerak spesifik dalam permainan bola basket itu perlu dipelajari? Ada yang tahu kenapa kita perlu belajar? Oke. Karena jika menguasai keterampilan gerak spesifik akan memungkinkan pemain untuk mengembangkan strategi, koordinasi, dan akhirnya berhasil mencetak poin atau mencegah lawan mencetak poin. Oke, itu jawabannya ya. Pertanyaannya bisa dijawab semua dan jawabannya bagus, luar biasa semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang lanjut ya. Kalian sudah mulai paham nih terkait dengan keterampilan melempar dan menangkap. Sedikitnya sudah paham. Nah, di sini Bu Selvi akan mengulik sedikit tentang sejarah singkat permainan bola basket. Ya. Permainan bola basket itu diciptakan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith. Nah, ini adalah tokohnya, yaitu Dr. James Naismith, yaitu seorang guru olahraga asal Kanada di Springfield College. Di sini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari gerak dasar melempar bola basket atau chest pass. Siapa yang sudah pernah mempraktikkan chest pass? Siapa yang sudah pernah mempraktikkan chest pass? Pernah? Oke. Gimana sih melaksanakan chest pass itu? Di depan dada. Oke, di depan dada. Sesuai dengan namanya. Chest itu dada. Pass itu mengoper atau melempar. Jadi lemparan atau operan dada. Pelaksananya seperti apa? Nah, bola dipegang di depan seperti ini ya. Dipegang depan kemudian didorong. Ya, tangannya mendorong. Oke, bukan melempar seperti ini. Biasanya kalian melemparnya seperti ini. Tapi yang benar adalah didorong sekuat tenaga. Dan ada lecutan dari pergelangan tangan. Ya, kalau nggak ada lecutan dia nggak akan terdorong. Nah, kita lihat nih dalam gambar yang ini. Nih ya, ini merupakan gerakan dribbling. Nah, berdiri dengan sedikit condong ke depan. Nah, seperti itu ya pelaksananya ya. Jadi ketika chest pass, maju, kakinya maju ya. Nah ini bounce pass, bawah. Nah, ini apa? Overhead pass, slow motion ya. Overhead. Lemparan bola dengan ketika melakukan overhead tetap kakinya maju. Pelaksanaan ya, baik itu chest pass, bounce pass maupun overhead pass.
Oke. Sampai sini sudah sedikit ada gambaran terkait dengan materi melempar dan menangkap bola basket? Sudah. Oke. Selanjutnya, Bu Selvi akan menampilkan video tentang pertandingan. Nah, di sini video pertandingan antara SMA Yosudarso dengan SMA Global. Nah, perhatikan tentang keterampilan gerak passingnya. Kalian lihat. Apakah passing yang dilakukan efektif atau tidak, ya? Silakan. Kita lihat sama-sama. Nah, passing, kata coachnya passing. Tapi ternyata passing yang dilakukan belum efektif. Terkadang selalu mudah direbut oleh lawan. Sekarang Bu Selvi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan akan membagikan LKPD. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Silakan buat kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, dan satu kelompok terdiri dari 5 orang dan ada yang 6 orang. Ya, silakan berkumpul membuat satu kelompok. Diputar mejanya, Nak. Ayo. Semangat. Kita bergerak. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 6. Kamu sini, Nak. Bergabung di sini. Kita berenam. Ayo, sini. 5. Sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kemarin, sudah Bu Selvi informasikan kan terkait kelompoknya? Ayo, berkumpul. Oke, kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Ada kelompok Michael Jordan, ada kelompok LeBron, ada Kobe Bryant, dan Karim Abdul-Jabbar. Ini Bu Selvi kasih nama kelompok dengan nama pemain bola basket yang legendaris ya. Michael Jordan. Ya. Oke, kelompok Karim Abdul-Jabbar. Silakan. Nah, di dalam LKPD itu perhatikan. Yang sebelah sini, coba yang ini agak merapat sedikit. Silakan keluarkan penanya. Ya. Keluarkan pena. Keluarkan penanya. Nah, ini Bu Selvi bagikan, nanti kalian cari di YouTube yang sudah di share. Ini handphone kalian, Bu Selvi kembalikan lagi sementara untuk belajar. Silakan dibuka dan nanti dilihat itu di grup kelas PJOK ya, Karim Al-Jabar. Kemudian buka di grup kelas PJOK. Di situ sudah Bu Selvi share terkait dengan video pembelajaran dan video cuplikan pertandingan tadi. Bisa kalian ulas lagi. Kemudian perhatikan, halo. Ya. Di sini kan ada materi pokoknya, keterampilan gerak spesifik melempar dan menangkap dalam permainan invasi bola basket. Langkah kegiatannya, amati gambar di bawah ini dan jawablah soal yang tertulis di LKPD. Ya. Jawab pertanyaan yang nomor 1. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Bu Silvi kasih waktu sekitar 5 menit itu cukup. Ayo. Gimana kelompok Michael Jordan? Ada kesulitan nggak? Bisa ya? Oke. Good job. Semangat. Yang sudah, boleh dikumpulkan kembali LKPD-nya. Nanti akan kita lanjutkan setelah kita praktik di lapangan. Ya. Sementara dikumpulkan dulu. Sudah? Tidak ada lagi? Oke. Kalau sudah, sekarang kita persiapan untuk ke lapangan ya. Semua ke lapangan, Bu Selvi minta tolong
itu ada bola dan kon, nanti bantu dibawa ke lapangan ya. Yuk, semua kita ke lapangan basket dan jangan lupa bawa pena karena nanti di sana kita akan mengerjakan LKPD lagi, ya. Oke, semua berbaris di depan Bu Silvi sesuai dengan kelompoknya. Ayo. Semangat, ayo kelas 7D. Bu Selvi minta tolong ketua kelas silakan maju untuk memimpin pemanasan statis dan dinamis seperti biasa. Statis 1x8 dan dinamis 2x8. Dimulai dari kepala, tangan, dan kaki ya. Oke yuk, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita masuk ke pembelajaran praktik. Tapi sebelumnya kita pemanasan dengan permainan dulu ya. Baris sesuai kelompoknya. Pertama gerakannya begini dulu. Setelah selesai langsung ke belakang ya. Oke. Kemudian jadi gini. Pertama gerakannya seperti ini. Ya selesai. Balik hadap ke sana semua. Ke belakang. Ya setelah balik hadap. Yang ke belakang. Oke. Di atas kepala. Setelah sampai sini. Balik hadap lagi. Ke sebelah sini. Oper ke samping kanan. Oke. Setelah selesai sampai di sana. Balik hadap lagi. Oper lewat samping kiri. Bisa? Bisa. Ada yang belum paham? Paham ya? Oke. Yuk, kalau paham kita praktekkan. Siap ya? Konsentrasi. Jadi kalau bola sudah lewat langsung balik hadap. Ya, oke. Yuk, siap. Ayo. Ayo, semangat, 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 semangat. Cepat, 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 cepat. Ayo, ayo. Ayo, balik hadap. Siap nerima bola. Ayo. Ayo, Aisel. Kiri. Oke, good job. Semua menang ya, nggak ada yang kalah sama semua. Sekarang dibagi menjadi kelompok kecil lagi, baris sesuai kelompoknya. Oke, sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi ketika di kelas, kita belajar lempar tangkap dengan barisan tetap ya, jadi tidak berubah. Jadi dari sini, berdiri di depan kon, jangan di belakang kon ya. Ayo maju nak, di depan kon. Perhatikan. Chest pass dulu. Ya, chest pass. Setelah chest pass, pindah ke belakang. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang depan maju lagi seperti itu. Setelah kamu melempar, kamu pindah ke belakang. Setelah habis semua, baru bounce, pass, kemudian overhead. Oke, yuk siap. Yang kelompok sebelah kiri, bolanya nak. Pelan-pelan aja ya. Nggak usah terburu-buru, yang penting gerakannya tepat. Oke, yuk chest pass dulu ya, siap. Ke belakang. Yuk, maju. Fokus, lihat bolanya. Yuk, maju. Oke. Di depan kon, jangan di belakang kon. Tunggu kawannya siap dulu. Oke, pindah. Yuk, lempar. Oke. Sekarang buat lingkaran per kelompok. Buat lingkaran. Oke, yuk, silakan dipraktikan, yuk. Ayo. Satu kali operan aja pindah. Nah, pindah. Ya. Oke, berputar, oper ke selanjutnya. Tidak harus chest pass, boleh bounce pass, boleh overhead, boleh
chest pass. Ya, sekarang buat dua kelompok besar. Buat dua kelompok besar. Oke, perhatikan ya. Tidak ada dribbling, hanya passing. Yuk, saya jambal ya. Yuk. Yo. Yo, hanya passing, hanya passing. Oke, ayo lihat kelompoknya. Oke. Yuk, selesai. Kita kumpul, kita kumpul. Ayo. Semua kelompok kumpul kemari. Semua kelompok kumpul kemari. Stop. Halo. Bola. Yuk, berbaris sesuai kelompok lagi. Ayo, berbaris sesuai kelompok lagi. Oke, atur nafasnya. Yuk. Oke, atur nafasnya ya. Tarik nafas, buang perlahan. Atur nafas, buang perlahan. Oke, yuk bolanya sini. Bu Selvi pinjam. Oke, kita sudah melakukan tadi pembelajaran ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, formasi berbanjar di tempat, berpindah tempat, kemudian formasi apa lagi tadi? Melingkar dan kita bermain. Sekarang akan Ibu Silvi bagikan lagi LKPD. Tadi kan ada 4 pertanyaan, baru dijawab 1. Silakan kalian jawab yang pertanyaan 3, 4, dan 5 ya. Oke. Ya, kelompok Lebron, mana Lebron, Kobe, Karim. Ya, silakan boleh duduk melingkar sesuai dengan kelompoknya. Ayo, duduk melingkar sesuai kelompoknya. Oke, ya. Nah, jawab yang pertanyaan 2, 3, dan 4. Kalian tadi sudah melakukan pengalaman pembelajaran ya. Jadi dari apa yang sudah kalian lakukan, jawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Yang nomor 2, passing mana yang efektif untuk jarak dekat? Dijawab di lembar jawabannya. Kemudian yang nomor 3, passing mana yang tepat untuk melewati lawan? Dan keempat, tuliskan bentuk kesalahan gerak yang sering muncul saat melakukan passing. Oke, sudah semua? Kalau sudah, Bu Selvi minta kalian untuk mempresentasikan yang kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1. Di sini aja. Sini. Yuk, yang lain memperhatikan, menghadap ke kawannya yang sedang presentasi. Ayo. Sudah sayang? Yuk. Ayo, kelompok Karim. Menghadap sebelah sana. Di tengah, nak, ke tengah. Yuk, silakan. Presentasikan hasilnya, dibacakan. Yuk, sebutkan nama kelompoknya, kami dari kelompok apa, kemudian jawab pertanyaannya, ya. Ayo. Assalamualaikum. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Michael Jordan, akan menjawab pertanyaan. Nomor 1. Nah, silakan sekarang yang mau bertanya kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 4 yang mau bertanya. Oke, silakan. Mengapa setelah melakukan gerakan passing diperlukan gerakan lanjutan? Oke, silakan dijawab. Setelah melakukan gerakan passing diperlukan gerak lanjutan, yaitu untuk membantu menjaga keseimbangan setelah melepaskan bola sehingga siap bergerak lagi. Menjaga arah bola tetap lurus karena dengan tangan mengikuti arah lemparan, bola lebih terkontrol dan akurat menuju penerima. Oke, kita sudah mempresentasikan ya, jadi jawabannya bagus semua. Dan luar biasa sekali jawabannya. Bu Selvi di sini memberi penguatan sedikit ya. Jadi
keterampilan manakah yang tepat agar bola bisa sampai ke teman dengan cepat dan akurat? Chest pass. Kenapa? Karena jarak dekat dan lebih cepat sampai ke teman sehingga mudah dikontrol. Passing mana yang efektif untuk jarak dekat? Chest pass Atau bounce pass jika mendapat serangan dari lawan. Passing mana yang tepat untuk melewati lawan? Overhead. Nah, tadi setelah melakukan pengalaman gerak, kira-kira kesalahan apa yang sering terjadi? Perkuatan gelang tangan. Oke, nggak ada kekuatan di pergelangan tangan ya ketika mengoper, jadi bola tidak melesat. Kemudian kadang jarak arah pandangan masih kemana-mana, kemudian gerak lanjutannya masih belum dilakukan. Nah, itu diperbaiki lagi ya di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi. Di sini Bu Selvi akan bertanya kepada kalian gimana perasaannya hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Pasti happy, senang semua. Ya, Oke, ada kesulitan tidak? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Oke. Berarti semua ada. Apa kesulitannya? Saat menangkap bola. Saat menangkap bola. Oke, saat menangkap bola gimana? Sulit terus malah ke samping. Oh, malah ke samping. Berarti butuh fokus ya, harus fokus. Oke. Berarti dilatih lagi fokusnya, kemudian dilatih lagi gerakannya dari persiapan, pelaksanaan, dan akhiran. Ya. Yuk, jadi hari ini dapat Bu Selvi simpulkan bahwa pembelajaran melempar dan tangkap itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Passing ini merupakan keterampilan gerak dasar yang sering sering dipraktikkan dalam permainan ya. Seperti itu. Jadi itu harus dilatih terus, kita harus paham gerakan mana yang efektif ketika kita mendapatkan serangan atau tag dari lawan, atau kita mau bertahan ketika posisi kita jauh dengan teman, kita harus menggunakan operan apa. Nah, dari situ kita bisa belajar ya. Di sini makanya kita belajar tentang passing dalam bola basket. Oke? Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Tidak, sudah jelas semua ya. Oke, sekarang kita berdiri semua, kita melakukan pendinginan. Yuk, baris sesuai kelompoknya lagi. Ya, tadi ketua kelas mana? Pimpin pendinginannya sayang, sini. Yuk, pendinginannya. Yuk, semua gerakan tangannya ke samping. Atur dulu jaraknya. Yuk, samping, belakang, ke belakang lagi, ke atas. Ke atas, berarti masih konsentrasi semua ya. Ya, ke depan. Silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sportif, dengan baik, mau mendengarkan instruksi dari Bu Selvi dengan baik, kemudian kerjasamanya juga baik. 7D luar biasa. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kelas 7D. Oke. Pembelajaran hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan shooting. Kita udah belajar dribbling, passing, berarti tinggal shooting ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kondisi kita tetap sehat dan tidak ada yang sakit. Tetap jaga kondisi badan dan kesehatannya ya. Yuk, serunya siap gerak untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk diri kita maupun orang lain, dan rasa bersyukur kita karena kita sudah dikasih nikmat kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa ya. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Selvi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua. Yuk, kita yel-yel dulu ya. 7D. Apa nih jargonnya? 7D. Semangat ya. Yuk. Ya, 7D. Oke. Yuk, Bu Selvi minta tolong alatnya dibereskan dan dikembalikan lagi di tempatnya ya. Kon dan bolanya dikumpulkan. Ya, awas jatuh ya. Dibantu kawannya.